Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita meneruskan pembahasan mengenai akuntansi digital ya, yaitu integrasi dari jurnal umum ke buku besar ya. Jika yang belum melihat materi sebelumnya, kita sudah sampai yang bagian 3 ya sekarang ya. Bisa lihat dulu dari bagian 2. Nah, kalau yang lihat bagian 2 masih belum paham, ulang lagi dari bagian 1. Nah, jadi ini urutan ya, bagian ketiga. Nah, seperti apa integrasi yang bagian ketiga ini? Ya, langsung saja. Jadi kalau sebelumnya kita sudah sampai ke perhitungan ini ya, eh, jumlah di sisi kreditnya sudah keluar angkanya dan terintegrasi, kita meneruskan. Nah, sekarang silahkan kita kembali lagi ke COA, si COA. Nah, ya kembali ke si COA. Kemudian silahkan kita membuat seleksi ya. Nah, yang diseleksi apa? Nah, jadi kita males nih ya kalau mau memilih kolom ini ya, kolom dari E3 hingga E21, males. Nah, ngetiknya kelamaan. Silakan supaya lebih ringkas diblok saja kolom debit ini dan diberi nama debit underscore coa ya. Nah, ini ya, debit underscore coa. Oh, sehingga hasilnya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah lanjut geser ke sebelahnya. Nah, seleksinya kita geser ke kolom kredit. Nah, masih di sheetnya coa ya, masih di sheetnya coa sebelahnya kolom F. F sama. Nah, kita select ya, kalau saya dari F3 hingga F21 dan beri nama kredit underscore coa ya. Nah, seperti ini ya. Silahkan ya, diberi nama kredit underscore coa untuk memudahkan seleksi. Oke, kalau sudah lanjut kita kembali ke buku besar yang R1. Ya, kita kembali ke sheetnya buku besar. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan kita membuat keterangan ya, keterangan saldo normal. Nah, jadi kasih ini saldo normalnya apa? Sebelumnya kita sudah pernah buat ya, ketika membahas materi COA. Nah, kita ingin mengintegrasikan COA-nya ke sini. Jadi kas dia akan keluar saldo normalnya debit. Nah, caranya bagaimana? Silakan dibuat dulu di E8 tulisan saldo normal labelnya. Kemudian di sel F8 ya, F8. F8 itu yang mana? Ini ya. Yang kalau di saya karena sudah mengetikkan formulanya jadi tulisan debit. Kok bisa dapat debit dari mana? Lah ini formulanya ada di sini. Supaya lebih besar saya tunjukkan ya. Jadi ditulis saja sama dengan indeks ya, ditulis saja indeks mau menampilkan apa? Saldo normal ya. Saldo normal itu apa? Kita sudah pernah membahas ya. Saldo normal itu nanti bisa dicari yang di sini diklik. Kita sudah membuat yang namanya saldo normal. Ya, di coba ini pertemuan awal coba. Yang lupa bisa dicek dulu ya.
Oke, tuliskan saldo normal, menampilkan saldo normal didapat dari mencocokkan match, ya, match J2. Nah, J2 itu mana J2? J2 nih ya, kode yang di sini di buku besar ya, J2 dengan kode coa. Kode coa itu mana? Diklik aja. Kita sudah pernah buat di sini kode coa, yaitu kode coa yang ada di sheet-nya coa. Nah, jadi kalau cocok dia menampilkan coanya kodenya sekian, itu akunnya kas, saldo normalnya itu debit keluar. Harusnya sama seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut, kita buat ini ya, tulisan debit nih di bawahnya akun yang J2 ini. Nah, diklik ya di sini. Apa yang kita tulis? Kita mau menampilkan total debit dan kreditnya. Ya, misalkan ini saya mau buat debitnya dulu ya, tulis saja indeks tampilkan debit coa. Ya, debit coa itu yang mana debit coa? Ini tadi yang kita barusan buat ya. Nah, nih debit coa. Debit coa ya. Tampilkan debit coa ini. Nah, debit coa ini di sini. Nah, jadi tampilkan debit coa didapat dari mencocokkan antara J2 ini ya. Nah, nomor akun dengan kode coa. Kode coa itu kode coa yang ada di sheet-nya coa. Nah, sudah enter. Ya. Jadi nanti kalau di sini diklik kas, ya harusnya yang di sini ya, angka di sini keluar di sini. Loh itu kok 0? Nah, ini akun yang lain ya, 2103 kali. Nah, kemudian yang kredit sama ya. Kita lanjut ke yang kredit. Klik di sel J4 ini ya, J4. Ketikkan formula ini. Sama dengan indeks, tampilkan kredit coa. Nah, kredit coa itu mana? Lagi-lagi kredit coa itu yang di sini, yang ada di coa. Ya, kredit coa. Tampilkan kredit coa didapat dari mencocokkan J2 dengan kode coa. Ya, sama ya. Lagi-lagi nanti yang ada angkanya di sini dia akan keluar sampai di sini. Nah, 2103 kalian ya hutang usaha. Nah, sudah langsung terintegrasi. Ya. Oke, kalau sudah lanjut. Nah, lanjut kita ke membuat saldo awal, total saldo awal. Buatnya caranya gimana? Diklik di sebelahnya saldo awal. Nah, kemudian kita masukkan formula ini ya. Nah, jika F8 sama dengan debit, F8 itu mana F8? F8 ini ya, yang saldo normalnya debit. Jika F8 hasilnya debit, maka yang dilakukan J3 kurangi J4. J3 itu apa? Total debit 20101 dikurangi J4. J4 itu apa? Totalnya kredit 0. Jadi ini kita mau menampilkan saldo awal. Ya, jadi saya perjelas di coa ini. Ya, di coa. Ini ada kolom debit dan kredit ini buat apa sih? Ini gunanya untuk saldo awal ya. Saldo awal sebelum dilakukan pencatatan nilainya berapa.
Ya, saldo awal nilainya berapa, itu nanti akan ke-link ke sini. Nah, ke sini. Nah, jadi jika di sininya debit, maka jalankan rumus ini. Ya, J3 kurangi J4. Nah, tapi jika tidak, selain tulisannya debit, maka yang dilakukan J4 kurangi J3. J4 itu mana kebalikannya? Kredit kurangi debit. Nah, keluar angkanya. Ya. Oke, kalau sudah lanjut, nah, kita menghitung. Nah, menghitung saldo. Nah, ini rada ribet ini penghitungannya, bisa diperhatikan saja nih. Nah, cara menghitungnya gimana? Saldo ini kan, jadi saldo ini yang di baris pertama itu kan berarti kalau saldo normalnya debit ya saldo awal ditambah debit gitu kan. Nah, ya, saldo awal tambah debit. Ya, kalau ada kreditnya ya dikurangi kredit berarti. Ya. Nah, penerapannya gimana? Nah, ini sudah saya tulis kalau kurang besar ini ya. Ya. Jika F8 absolut, F8 itu mana F8? F8 ini ya. Nah, jika ini debit, maka lakukan F6. F6 itu mana F6? F6 ini saldo awal tambah E10. E10 itu mana E10? Ini ya. Nah, total debit baris pertama dikurangi F10. F10 itu mana? Kurangi total kredit kolom yang baris yang pertama. Nah, alias nih ya baris nomor 10 ini. Jika tidak, maka lakukan F6. F6 itu mana F6? Ini lagi ya F6 saldo awal tambah, tambahannya dibalik, bukan debitnya tapi kreditnya. Beda dengan sebelumnya tadi ya. Kalau sebelumnya kan E10 min F10, ini dibalik F10 min E10. Nah, sehingga hasilnya keluar saldonya. Ini bisa dihitung saja nih. 30202 ini dapatnya dari 20101 tambah 10101 dikurangi kreditnya 0. Ya, 30202. Nah, sudah kita bisa menghitung saldo yang kolom baris pertama. Nah, kita lanjut bawahnya. Ya, bawahnya ya. Ini juga berbeda. Berbedanya gimana? Berbedanya berarti kolom bawahnya ini kan saldonya ini ya kalau debit berarti saldonya ini tambahkan debitnya lagi dikurangkan ya G10 E11 kurangkan F11 ini kurangkan ini. Keluar saldonya. Ya, ini supaya lebih jelas. Nah, tampilkan lagi, ini cek ya F8 ini jika debit ini ya. Nah, jika tidak, alias jika anggapannya saldo namanya kredit, maka yang dilakukan dibalik ya. Nah, bukan E11 kurangi F11, tapi F11 kurangi E11. Ya, oke. Kita berarti sudah dapat menghitung saldo. Nah, kalau sudah seperti biasa, tinggal ditarik ke bawah nih. Nah, tinggal tarik ke bawah. Keluar angkanya ya. Loh, ini kok ada value-nya error ini. Ya, berarti ada yang error ini tidak apa-apa ya. Nah, ini berarti ada yang tidak ada nilainya. Nah, nanti bisa dipakai if untuk menghilangkannya. Kita sudah pernah nyoba nih, bisa dicari kira-kira mengubahnya yang mana nih. Nah, kemudian kalau sudah ditarik, ya kita masuk lagi ke buku besar R1. Nah,
kita buat seleksi. Ini ya, di kolom debit ini kita beri nama BB debit. Nah, ini ya, BB debit. Supaya apa? Ini kita akan menghitung total keseluruhan debit. Supaya tidak kesulitan menseleksinya, tulis saja. Nah, lakukan juga hal yang sama dengan yang di kreditnya. Di blok masih yang buku besar, diberi nama BB kredit. Nah, ini ya, BB kredit. Nah, oke, kalau sudah, yang terakhir kita menghitung saldo akhir. Nah, ini yang formulanya rada banyak ya, saldo akhir. Nah, saldo akhir ini cara menghitungnya bisa pakai formula ini ya. Cek F8 jika F8 debit. Nah, F8 itu mana ini ya? Ini. 8 ini. Ini kebetulan kredit ya. Berarti jika hasilnya debit, maka F6 itu mana F6? Ini ya, saldo awal ditambahkan sum BB debit. Nah, sum BB debit itu yang mana? Yang ini tadi, yang kita buat seleksinya BB debit. Jadi dijumlahkan semua nih, atas ke bawah yang debit. Ya. Sum BB debit dikurangi sum BB kredit. Nah, BB kredit itu yang mana? Yang ini. Ini disum jumlahkan. Nah, jika tidak, kebalikannya ya. Jika tidak, alias saldo normalnya kredit seperti ini, yang dilakukan apa? F6. Nah, F6 tambahkan sum BB kredit. Yang ini, kreditnya dulu tambahkan, dikurangi sum BB debit ya. Jadi kebalikannya yang ini ya. Nah, kebalikannya yang ini. Kalau sudah keluar hasilnya, saldo akhirnya sekian. Ya, oke. Begitu. Nah, sederhananya. Wah, sederhana gimana, Pak? Rumit gitu. Ya, supaya memudahkan, saya tunjukkan yang Excel-nya ya. Bukti bahwa saya juga praktek. Nih, kita dari selektornya dulu ya. Selektornya dulu tadi saldo normal yang mana? Ya, ini di kolom kontrol. Nah, ternyata ya lupa saya kolom kontrol ya, bukan coa. Kemudian tadi ada kredit coa, mana kredit coa? Nah, kredit coa. Nah, kemudian ada debit coa, mana debit coa ini ya? Nah, kredit coa, nah, debit coa ini penamaannya kurang formal ini ya. Ya, ini tadi yang seleksi yang kita buat. Nah, kemudian tadi kita juga membuat apa nih? Ini ya, formulanya di saldo normal seperti ini. Kemudian di perhitungan saldonya, ya, rumusnya seperti ini. Yang bawah-bawahnya juga sama, ya. Baris keduanya yang berbeda dengan baris pertama. Kemudian yang atasnya ini debitnya berapa, saldo awalnya meling dari ya debit coa. Lagi-lagi debit coa itu yang mana? Ini ya. Nah, debit coa. Kemudian kredit meling dari kredit coa. Kredit coa itu yang mana? Yang tadi. Sini. Ya. Oke, lalu masuk ke saldo awal. Ini ya, dapat dari F8. Jika ini F8 debit, lakukan J3 tadi sudah kita bahas. Kemudian yang saldo akhirnya yang formulanya panjang sekali seperti ini. Nah, jadi kalau ini sudah terintegrasi dengan jurnal umum. Ya, dengan jurnal umum, misalkan ini kita coba
Ini kan kas ya. Kita coba utang usaha. Nah, kalau kita gani gimana utang usaha? Utang usaha tadi berapa kode cuannya 2103 kali. Nah, sudah ganti otomatis ya. 2103 kali saldo awalnya 91. Apakah betul? Nih ya. Nih, betul. Kemudian transaksinya ini ya tanggal 10 semua mana nih? Nah, ini ya. 3 nih. 3 CU001 semua referensinya betul, keterangannya tes 234 betul. Nah, kemudian dari 10234 ya, 10234 total debit kreditnya sama ya, sama di sini. Kemudian saldonya coba dihitung 10193 dapat dari 10194 tambah 91 tambah 10102. Nah, betul ya. Nah, ini juga sama. Nah, udah. Saldo akhirnya sekian. Nah, jumlahkan ini kurangi ini tambahkan ini juga jangan lupa. Hasilnya sekian. Ya. Kalau yang lain gimana ya? Bisa dicoba aja gaji 6103 kali. Nah, satu awalnya kok kosong. Bener nih, kosong nih gaji. Ini ya. Kosong. Bener berarti. Terus yang lain apa? Misalkan modal awal. Gimana modal awal? Modal langsung. Listrik, telepon. Nah, modal awal tadi berapa modal awal? 3103 kali. Nah, betul ya. Satu normanya kredit modal awal, betul nih. Ya, kredit. Ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini integrasi antara kas, jurnal hingga ke buku besar. Nah, ini value-nya gimana? Silakan diperbaiki nih. Caranya bagaimana dengan boleh pakai if. Nah, oke, kalau ada yang tanyakan bisa langsung ketik di kolom komentar. Jika tidak, saya akhiri. Jangan lupa untuk happy coding.